Ya baik, halo ke kawan, lama tak berjumpa. Ini mungkin video perdana dari channel YouTube Bagus WS. Kita coba mulai lagi. Kali ini konsep yang agak sedikit berbeda, ditemani oleh kawan Wardiman. Dan episode pertama ini kita coba angkat tema yang lagi banyak dibicarakan, salah satu tokoh dunia yang banyak berbicara tentang masa depan, yaitu Elon Musk. Mungkin apa saya share screen dulu. Jadi ini ada berita mungkin tanggal 26 April ya. Jadi kronologinya nih teman-teman, kawan-kawan, kronologinya Menko Marves itu bertemu dengan CEO Tesla Elon Musk, membahas sejumlah isu terkini. Terus yang tadi Tapi bentar. selanjutnya. Kalau aku lihat ya, Oke, gimana? kalau tadi ya, coba di share screen dulu lah, itunya. Jadi kalau di share screen yang tadi ya, kan ada hal yang agak lucu ya. Liatin lah semua teman-temannya kita kan yang dari Indonesia, itu pakai jas loh. Si Elon-nya saja pakai kaos, berarti kan. Itu gimana tuh? Sopan yang mana tuh? Ini memang ramai di sosial media. Mm-mm. Sedikit info buat kawan-kawan, memang waktu pertemuan itu yang dibahas memang soal t-shirtnya si Elon Musk, karena memang ternyata semalam sebelum katanya pertemuan ini Elon Musk lagi kurang tidur, ya bahasanya gitu, Mm-mm. kurang tidur, sedang meetingnya banyak, sedang proses mengakuisisi Twitter, proses untuk pembelian Twitter. Jadi memang Elon Musk waktu itu tidak bersiap, tapi bahkan juga diinfoin katanya kepada para pejabat yang akan datang ini, katanya tidak perlu seformal seperti biasanya, tapi Kemenko Marves tetap ya kita harus sebagai orang yang ingin bertamu harus bersiap dan menggunakan setelan formal gitu sih yang saya dapat info ya. Ya, baik. Itu Terus bisa saya dilanjut lanjut Pak ya. Bagus. Ya. Terus coba buka. Terus selanjutnya, kawan-kawan, Elon Musk bicara pertemuannya dengan Jokowi. Jadi di tanggal 17 Mei atau mungkin 16 Mei kalau saya tidak salah ingat, update beritanya malah Presiden kita Republik Indonesia datang ke Gigafactory atau kantornya Elon Musk. Nah, kantornya Elon Musk ada Tesla di sana, SpaceX dan PayPal. Ini menarik, sampai seorang Presiden Jokowi datang untuk menemui si Elon Musk. Pertanyaan besarnya, kawan-kawan, Mm-mm. siapa sih ini Elon Musk sampai bisa seorang presiden, kementerian apalagi namanya seperti Luhut Bansar Panjaitan datang ke kantornya Tesla untuk bertemu dengan si Elon Musk. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Prof? Kalau gue lihat ya, memang prosesnya itu si Pak Jokowi ini datang, apakah sebelumnya setelahnya Pak Menko datang atau memang dia bersamaan datang gitu atau setelahnya jadi beda hari atau gimana? Ada ininya Beda enggak info hari. yang terkait itu? Jadi Oh, beda hari ya. jadi lebih duluan Kemenko datang beserta tim itu ada Hmm? di sana, ada tim yang datang itu seperti ya, ex CEO Bukalapak Pak Ya. Rahmat Kaimuddin juga ikut karena sekarang bergabung Hmm. dengan Kementerian dengan Investasi. Ada Pandu Sahrir, salah satu juga komisaris di apa lagi namanya tempat yang investasi itu, saya lupa apa lagi, BI ya apa gitu. Terus Ya. selanjutnya dilanjut pada
17 Mei kalau tidak salah. Sebelum itu malah ada kicauan ya dalam berita ini, ada kicauan di tweet di akun Twitter pribadi milik Jokowi. Dalam kicauan Jokowi menampilkan gambar berdiskusi dengan si Elon Musk. Jadi memang mereka saling ini, dan Jokowi tiba di sana di gedung Stargate SpaceX di Boca Chica yang Amerika siang ya. Itu disambutlah si Jokowi. Sehari berselang Elon Musk membalas cuitan Jokowi dengan menuliskan merupakan sebuah kehormatan untuk bertemu di Starbase dan diskusi menarik tentang proyek-proyek masa depan. Jokowi bertemu 15 Mei 2022 di gedung yang tadi saya sebutkan. Tapi ini pun menarik memang, karena sekali lagi ya, terlepas dari Pak Jokowi ketemu itu dia masih tetap pakai baju kaos. Gimana tuh? Itu tadi saya bilangnya. Jadi ini entah persoalan saling menghargai atau tidak menghargai ya, ataukah dia tidak. Memang perbedaan culture kan? Ya, perbedaan culture ini kan dalam artian mungkin mirip ya, seperti misalnya waktu Nadiem Makarim sebelum jadi menteri. Ketika dia mewakili Gojek itu kan kebanyakan memakai kaos biasa begitu kan? Kaos tapi pakai blazer kan? Sering tidak. Ketika memang ternyata memang ini ada di startup yang saya perhatikan sih, bro. Memang kita melihat bahwa seperti Elon Musk ini bukan mungkin tidak menghargainya perbedaan culture, atau memang karena di kantor biasanya seperti itu, karena memang Elon Musk ini sedikit agak unik sebagai seorang miliuner, sekarang dikatakan sebagai orang paling kaya di dunia. Cuman memang sedikit berbagi sih, saya memang agak banyak lihat tentang si Elon Musk ini. Kalau saya membaca dari beberapa artikel, bahkan mungkin di Wikipedia atau mungkin di Google, dan beberapa buku yang ada menyinggung tentang Elon Musk. Elon Musk ini nama lengkapnya Elon Reeve Musk. Itu lahir di 28 Juni di 1971 itu ya, mungkin hampir umur 50-an ya sekarang ya. Seorang pengusaha, penemu, dan tokoh bisnis dari Amerika Serikat. Dia merupakan seorang pendiri, CTO dan CEO SpaceX, CEO dan arsitek produksi Tesla, pendiri The Boring Company, dan juga pendiri dari Neuralink. Yang paling saya ingat dari seorang Elon Musk, awalnya dia adalah seorang yang menciptakan PayPal, sebuah pembayaran digital ya pada masa itu. Sekarang kan sudah banyak dan luar biasa. Bahkan isu yang paling hangat adalah baru-baru ini dia ingin membeli Twitter. Tapi interesting story itu Twitter. Karena pada akhirnya kan ada beberapa kejadian, ada beberapa dilema yang terjadi kalau kita menyangkut ke Twitter ya. Pertama kan pas awal Elon Musk nge-tweet tuh di akunnya dia kan bahwa dia pengen beli Twitter, kan secara gamblang sahamnya naik. Tapi setelah itu muncul lagi tweetannya yang mengatakan dia bakalan pending dulu karena kebanyakan akunnya ada beberapa itu akun nggak jelas lah, bilang akun komputer lah kayak gitu kan. Iya. Nah, itu sahamnya turun. Nah terakhir ini ada lagi tuh tweetannya yang mengatakan bahwa Elon Musk itu tetap bakalan ngebeli Twitter terlepas dari contoh itu yang tadi, yang itu sebelumnya. Nah, dan interestingnya sahamnya naik lagi. Saya nggak tahu ya apakah ini akan dijadikan momok bagi trader ya. Dalam hal ini sebuah tweetan dari Elon Musk dapat mempengaruhi saham dari perusahaan besar sebesar Twitter. Ini memang benar sih bro. Mungkin bro Ardiman ingat ketika booming tentang apa namanya ya, Dogecoin, Dogecoin dan lain-lain. Elon Musk paling aktif
juga berbicara tentang itu di Twitter, dan istilah to the moon. Awal-awalnya itu adalah si Elon Musk ini yang memperkenalkan, dan setelah cuitan seperti itu besoknya atau bahkan beberapa jam setelah itu saham mulai berubah. Tapi saya melanjutkan bahwa Ya. Elon Musk lahir di Afrika Selatan, dan dia bersekolah di bidang yang bukan engineering. Kalau saya baca kalau engineering awalnya, tapi memang ada apa namanya, ada keterkaitan karena melanjutkan bahkan kuliahnya gitu. Dan memang ketertarikannya sekarang adalah terkait tentang bagaimana memindahkan manusia ke Mars setelah banyak melakukan apa namanya, banyak melakukan proyek tentang ke bulan ya. Ya. Jadi memang luar biasa. Mas adalah pendiri perusahaan teknologi populer yang tadi saya sebutkan, salah satunya SpaceX yang bergerak di bidang itu, Tesla Inc, ya mobil listrik. Bahkan yang menarik dari si Tesla ini, Tesla membuka research penelitiannya ke publik. Jadi perusahaan-perusahaan yang lain yang ingin membuat mobil listrik itu dipersilakan untuk melihat penelitian mereka. Jadi era kolaborasi yang diusung oleh Mas luar biasa sih menurut saya. Dan ia juga berharap dapat mengurangi risiko punahnya umat manusia dengan meningkatkan teknologi untuk hidup di planet lain, khususnya di Mars. Nah, itu yang menarik juga. Dan kalau kita lihat ya, dia lahir di Afrika Selatan, di Pretoria, dengan ibu dari Kanada dan ayah dari Afrika Selatan. Ibunya bernama Maya Max, seorang model dan dari Regina gitu. Jadi masa kecilnya juga tidak terlalu ini, cuman memang dia hidup di Afrika Selatan masa kecilnya. Sebelum berpindah ke bersekolah di University Pennsylvania, memperoleh gelar 1 dalam bidang ekonomi. S1 keduanya itu malah di bidang fisika gitu. Jadi untuk pindah ke California mengejar gelar PhD dalam bidang fisika terapan di Stanford University, dengan keinginannya kuat di bidang internet, energi terbarukan dan luar angkasa. Kalau berbicara karir sendiri sih, saya sedikit banyak mengutip dari Wikipedia. Dia di tahun 95, Max ini mendirikan SIP, sebuah perusahaan perangkat lunak web dengan dana dari modal. Mereka mendirikan perusahaan tersebut di sebuah kantor sewaan kecil di Palo Alto. Perusahaan ini mengembangkan sebuah panduan kuota internet untuk industri penerbitan surat kabar dengan peta penunjuk arah dan halaman kuning. Mas menyatakan bahwa perusahaan sukses itu harus punya kantor. Awalnya mereka katanya ingin menyewa apartemen, tapi karena kekurangan dana maka agak terlambat lah. Ya, perjalanannya juga kalau kita baca dari beberapa ini memang agak-agak tidak langsung mulus juga ketika dia mendirikan company-nya. Terus selanjutnya dia membuat sesuatu, yaitu adalah PayPal, mendirikan layanan keuangan dalam jaringan bernama X.com pada bulan Maret 1999. Bahkan dia mampu merekrut eksekutif bisnis John Story dan Bill Harris. Ya, dan tentu kita juga tahu Tesla itu kan sebagai CEO dan bukan sebagai founder ya, karena kita tahu Tesla itu foundernya bukan si Elon Musk ini. Cuman Ya, memang betul. di tangan Elon Musk inilah sekarang mobil listrik menjadi sangat tren. Nah, dan mungkin ketika saya menganalisis pertemuan Menko Marves dengan Pak Jokowi ke Elon Musk, adalah salah satu isunya adalah ternyata negara kita di Indonesia nikel terbesar itu ada di Indonesia, dan cadangan nikel kita itu lebih banyak adalah cadangan yang berfungsi memang yang murni untuk menjadi bahan baku untuk baterai. Ya tentu dong, analisisnya adalah ketika Max membutuhkan baterai dan bahan baku utamanya ada di Indonesia, tentu ini menjadi sebuah, apakah ini investasi ataukah mungkin akan melihat
bagaimana tambang akan terus bergerak, karena menurut peta one map one map tentang pertambangan, ya nikel banyak di Sulawesi. Tapi Fokusnya bukannya ada di kayak gini, Bos. Kan terlepas dari sumpah memang kita punya cadangan nikel kan. Jangan sampai ya. cadangan nikel tersebut ini sebenarnya sudah ada pos-posnya. Jadi sebenarnya terlepas dari apakah posisinya di Tesla itu membutuhkan cadangan nikel kita banyak atau gimana, tapi ternyata bukan kita yang penentu apakah nikel ini mau dijual kemana. Karena pada akhirnya kan kalau seumpama kita cuman jual bahan setengah jadi, ataupun toh kita jual bahan jadi, tapi bukan kita kan penentunya. Pasti perusahaan-perusahaan itu sudah punya tempat-tempatnya masing-masing ya, kecuali memang kita punya cadangan nikel yang banyak dan supply-nya kita keluar itu ternyata berlebihan. Jadi contoh di luar butuhnya cuma 10. Ternyata kita punya 20 nih. 10 ini mau gimana? Makanya kita cari tempat investasi lain kan, contoh ke Elon Musk. Tapi pada akhirnya kalau sekarang posisinya gimana tuh? Karena pada akhirnya kalau seumpama memang kita sudah ada kerjasama jangka panjang ya dengan perusahaan-perusahaan luar, itu kan jatuh-jatuhnya kita gimana ya? Nggak bisa juga. Kita cuma formalitas datang ke sana, bilang kita punya banyak nikel, tapi pada akhirnya kita nggak jual ke sana. Betul. Saya sepakat itu. Itu kan nanti kita lihat perkembangan kerjasama Tesla dengan Indonesia lah. Tapi mungkin agak sedikit lebih banyak kita akan membahas terkait Elon Musk-nya dulu mungkin. Mungkin ada mau ditambahkan, Bro, karena Elon Musk ini sekarang memperlihatkan sesuatu yang di masa lalu hanya menjadi sebuah hayalan atau mimpi. Tetapi hari ini luar biasa perkembangan teknologi yang dibangun. Bahkan energi hijau tentang solar city atau energi matahari luar biasa. Jadi solar city atau perusahaan yang dibangun oleh Max ini adalah perusahaan yang dia hanya mungkin menjadi menjadi pemegang saham ke mayoritas dan sistem tenaga surya terbesar di Amerika Serikat, dan memperlihatkan bahwa bagaimana Elon Musk juga mendekati energi hijau atau energi yang energi baru terbarukan. Ini coba mungkin kita lihat, karena beberapa tahun lalu kan sampai hari ini isu terkait lingkungan dan pemanasan global tetap menjadi isu utama. Makanya tadi ada informasi bahwa Elon Musk juga menghindari kepunahan manusia dengan cara ingin memindahkan manusia ke Mars. Wah, ini sangat luar biasa. Kalau kita bermimpi, waktu SD saya hanya melihat bentangan planet-planet ini, dan ini untuk membayangkan bisa ke sana itu adalah sebuah hal yang mustahil bagi saya. Mungkin pengetahuan saya belum sampai atau gimana, dan Elon Musk menuju ke sana nih, Bro. Jadi gimana tuh, menurut Wardi? Kalau gue sih lihatnya gimana ya, kalau kita bicara tentang Elon Musk ya, kan banyak hal terlepas dari berbagai hal yang mungkin membuat Elon Musk dilihat sebagai tokoh yang patut untuk kita mungkin menjadi leadershipnya kita. Itu banyak hal yang sebenarnya kontradiktif juga, karena pada akhirnya kalau melihat dari konsep-konsep yang dilakukan kan, harusnya kan dalam proses, kita bahas inilah yang paling hangat-hangat aja lah. Kan dalam proses akuisisi Twitter aja itu seharusnya kan nggak boleh diumbar di publik, karena pada akhirnya nilai evaluasi dari Twitter sendiri itu akan turun. Seperti itu berarti harga pembelian akuisisinya bakalan turun juga kan, terlepas dari seumpama memang apakah karena ini orang Elon Musk yang nge-tweet. Terlepas dari mungkin orang lain yang nge-tweet, nggak bakalan berpengaruh banyak kan terhadap harga sahamnya dan evaluasi terkait untuk akuisisi akun Twitternya. Tapi kan kembali lagi dalam proses ini, kalau gue lihat di news yang terbaru ya,
itu kemungkinan Elon Musk bakalan dilaporkan sama pihak dari Twitter. Cuman itu kita masih menunggu lagi info-info lanjutannya ya, karena itu baru informasi bahwa akan, tapi belum masuk ke ranah situ sih. Karena pada akhirnya selama Elon Musk belum melakukan pembelian terhadap Twitter, artinya yang terjadi adalah propaganda terkait dengan nilai sahamnya Twitter itu sendiri. Karena kalau kita lihat di masa sekarang ini ya, di mana ekonomi Amerika yang hampir mengalami resesi, walaupun memang belum sampai ke tahapan itu, tapi kan ketidakstabilan itu membuat sebenarnya di sana itu nilai sahamnya itu semua rata-rata lagi anjlok-anjloknya. Walaupun di penutupan harga saham di hari ini itu lagi naik, tapi walaupun itu berada di angka terendahnya. Bahkan yang seumpama perusahaan besar, yang contoh kita bilang Apple, itu pun mengalami penurunan nilai sahamnya. Hanya karena persoalan supply chain yang dari Cina. Kan kita lihat juga kan kalau siklus global kan dari Cina kan, yang terkait supply chain chip dari Cina. Makanya kalau gue bilang sih Elon Musk itu kontradiktif banget sih kalau kita lihat dari ini. Karena pada akhirnya di sisi lain mungkin ada yang kita bisa contoh yang kayak dijelaskan tadi sama Kak Bagus ya. Tapi kalau dilihat dari sisi lain juga ada yang kayak kontradiktif juga. Kita bilang salah juga enggak, tapi pada akhirnya enggak ini juga sih, enggak fair juga bagi yang lain. Karena ceritanya kan kita Elon Musk awalnya pengen beli Twitter tuh, tapi nge-tweet dulu bahwa bilang enggak jadi pending dulu kayak gitu kan lucu juga jadinya. Ya benar sih. Tentu ya artinya kan persoalan ini memang ya setiap manusia punyalah sisi-sisi yang mungkin agak ini. Terus mungkin yang tidak berhenti untuk membuat kita paham bahwa Elon Musk adalah salah satu filantropi. Mas adalah ketua dari Max Foundation yang berfokus pada sebuah program-program filantropi di bidang, terutama di bidang pendidikan sains ya, kesehatan pediatrik dan energi hijau. Ia adalah anggota pengawas dari Express Foundation yang sebagai yayasan mempromosikan teknologi energi terbarukan. Dan isu ini terus berkembang bahwa ekonomi dan lingkungan itu tidak boleh lagi saling bertabrakan, tapi harus saling mendukung. Dan Max hadir di situ. Max juga merupakan anggota Dewan Pengawas dari California Institute of Technology. Ia memulai sebuah program multimiliar dolar melalui yayasannya pada tahun 2010 berupa sumbangan sistem tenaga surya darurat di daerah bencana. Instalasi tenaga surya darurat pertama disumbangkan ke pusat tanggap bencana badai di Alabama yang tidak tersentuh bantuan negara manapun pada waktu itu, dan Elon Musk hadir di sana untuk memperjelas bahwa bantuan ini tidak ditunggangi kepentingan komersial. Musk, Solar City mengatakan bahwa mereka tidak punya rencana aktivitas bisnis di Alabama. Jadi kan biasanya orang menjadi baik atau filantropi kebanyakan mungkin dia menyumbangkan sesuatu di negara mana atau daerah bencana mana karena akan ada kepentingan bisnis. Sebelum itu sudah diperjelas di Elon Musk sendiri. Dan selanjutnya juga kalau kita bicara persoalan gaya manajemen dan perlakuan karyawan, Elon Musk ke karyawannya seperti itu memang banyak dikritik. Bahkan di salah satu media Business Insider itu melaporkan bahwa karyawan Tesla diberitahu untuk tidak melewati meja Musk karena amukan pemecatan liar-liarnya. Ini dikutip oleh di Wall Street Journal, melaporkan bahwa setelah ia bersikeras untuk mencap kendaraannya sebagai kendaraan yang mengemudi sendiri, ia dikritik oleh para insinyurnya, di mana beberapa akhirnya mundur. Setelah itu salah satu insinyur mengatakan bahwa pengambilan keputusan Mas yang ceroboh telah berpotensi mempertaruhkan nyawa para konsumen. Ini buku terbitan tahun 2021 Power Play berisi beberapa anekdot dari Mas mencaci karyawannya. Jadi kita bisa melihat bro bahwa memang banyak hal juga yang menjadi kekurangan, namun mungkin begitulah seorang inovator
inovator ya. Saya bisa menyebut Elon Musk adalah seorang inovator dengan banyak hal yang telah dilakukan oleh Elon Musk dengan membangun SpaceX, PayPal, Ship, Solar City dengan menjadi filantropi terkait energi. Karena memang saya lihat kebanyakan memang arah-arahnya adalah untuk mempertahankan hidup manusia, humanity, dan itu yang memang banyak didengung-dengungkan oleh si Elon Musk ini. Gitu sih. Mungkin ada lanjutan. Nggak ada sih Pak. Karena saya pikir ya pada akhirnya ya this is Elon kan. Pada akhirnya This is yang kemarin aja ya. Pada akhirnya kemarin yang itu aja yang masalah Dogecoin kan. Awalnya hampir sampai 11.000 kan. Pas dia bilang this is just a hustler, itu langsung jatuh di angka 3.000. To the moon berlalu, bro. Ketika ada tweetan atau tweet dari si Elon Musk, hati-hati. Makanya pemantauan apa namanya tweet dari Elon Musk terkait perubahan ekonomi memang atau saham ya, itu memang sangat berpengaruh. Ini yang coba harus dipahami oleh anak muda untuk menjadi seperti Elon Musk, tidak lahir begitu saja. Tentu pasti perjalanannya sudah sangat sangat panjang, dan kalau kita boleh mengakui bahwa memang si Elon Musk ini sedikit cerdas melihat peluang, karena memang orang yang mampu menerka masa depan itu orang hebat, tentu pasti gitu sih yang saya pahami si Bro Wardiman. Mungkin masih ada kalau Elon Musk, karena saya kagumnya adalah sampai seorang presiden datang loh ke kantornya Tesla. Biasanya kan kalau acara kenegaraan itu ada kepentingan tentu dan ada hal-hal yang kita tidak bisa lagi untuk rafikan itu, bahwa negara kita seorang presiden datang ke Gigafactory gitu, ke SpaceX untuk membicarakan. Tentu ya tidak mungkin lah saya misalnya datang ke Bulukumba untuk hanya bertemu sama Bro Wardiman, itu wajar bro karena kita berteman. Tapi kalau seorang presiden datang ke pengusaha, ya ada sesuatu gitu sih simpelnya. Makanya kita coba ulik sedikit kenapa sih si Elon Musk bisa datang, dan apa yang membuatnya seorang presiden mau bertemu dengan si Elon Musk. Itu mungkin. Dan tadi Mungkin ya semoga bisa bermanfaat aja. iya. Karena pada akhirnya kita juga nggak tahu kan yang kita diinfokan itu cuman yang terkait tadi kan, persoalan nikel, terus mungkin kerjasama terkait mobil Tesla kan. Kalau terkait SpaceX mungkin jangan sampai kita bakalan buat pangkalan apa ya? Pangkalan Malah isunya apa namanya ya, Gigafactory akan ada di Indonesia katanya. Jadi akan ada pabriknya Tesla produksi mobil katanya. Ada yang memprediksi seperti itu dari hasil pertemuan itu. Gitu. Jadi itu tadi, kalau memang kita sudah nikelnya ada, mereka merakit bahan baku mentahnya dari kita, diproduksi sama mereka, diolah. Jadi apalagi namanya supply chain-nya agak lebih dekat dan bisa menjadi suplai baru mobil di Asia Tenggara untuk produksi Tesla gitu sih. mungkin bisa Oke disimpulkan bro, Pak kalau dari Bagus saya ya. sih, kalau saya simpulkan, sering-sering lihat Twitter dari kejutan dari si Elon Musk, dan kita harus banyak belajar dari sebuah perjalanan seorang inovator seperti Elon Musk. Mana tahu di kemudian hari atau beberapa tahun yang akan datang, kita akan menjadi salah satu seperti Elon Musk atau bahkan melampaui beliau. Mungkin itu saja dari saya, Bro Diman. Sampai jumpa di edisi channel YouTube Bagus W selanjutnya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you, Bro.